Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali bertemu kembali dengan saya Tia Fadilah. Tapi sebelum mulai, bismillah dulu. Nah sahabat Quran dimanapun berada, hari ini saya mau berbagi lagi nih, mau sharing kembali tentang, dan ini juga banyak pertanyaannya ya, dan ini banyak banget juga gitu. Kalaupun saya membalas DM atau dan sebagainya mungkin tidak cukup ya. Jadi saya akan balas di sini buat teman-teman dan sahabat kami dimanapun berada yang baru bergabung juga. Ahlan salam, salam kenal. Dan saya mau pengumuman dulu nih sebelum dimulai. Nah, hari ini, bulan ini maksudnya sudah dibuka pendaftaran untuk kelas Tabarok atau Taman Quran Tabarok usia 4-6 tahun. Dan juga kita buka di Quran School Kuningan balita Quran usia 2-4 tahun. Untuk Kuningan ya. Untuk sahabat Quran yang di luar Kuningan, mohon maaf, insya Allah semoga Allah pertemukan ya. Banyak banget kalau sudah ada pengumuman ini di luar kota Kuningan, Masya Allah, di Lombok, Mojokerto, Magelang, pokoknya Bekasi, Depok, Masya Allah senang banget ya. Quran School Kuningan sekarang punya banyak saudara, punya banyak keluarga, banyak mendoakan. Saya doakan semoga sahabat Quran dimanapun berada sehat selalu, sukses selalu, bahagia dunia akhirat. Pokoknya yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan dan kembali bersemangat untuk menikmati kehidupannya, untuk terus berikhtiar di dunia Allah SWT. Oke. Nah, tentang apa sih hari ini? Hari ini tuh tentang apa sih pengajaran apa sih yang harus diberikan? Apakah harus berharkat dulu atau tidak berharkat? Atau cara pengajarnya gimana sih? Apakah harus benar-benar dengan istilahnya ya, dengan sifat hurufnya harus begini begitu? Atau Katia, apa pengajarannya huruf hijaiyah tuh harus dengan balis tunggal, harus dengan itu. Itu juga tergantung usia sahabat Quran. Kalau memang usianya anak SD, tidak ada salahnya untuk jika kita mempelajari atau memberikan pelajaran selain hijaiyah, ya. Tapi kalau di sini saya akan menerangkan atau akan menjelaskan untuk usia balita. Nah, usia balita apa yang harus dikerjakan adalah huruf-huruf yang berharkat dulu. Huruf-huruf yang berharkat, makanya kenapa di beberapa metode pengajaran, di beberapa metode tahsin yang ada gitu ya, entah itu metode Umi, Qiroati, Albana, Iqra pun semuanya berharokat dulu. Tidak ada yang tidak berharokat. Jadi memang pertama akan kita ajarkan kepada anak kita, anak-anak usia balita tuh yang sudah mulai ngomong tuh yang mbak, ma, pa gitu ya. Ataupun usia-usia 3 tahun tuh yang lagi lincah-lincahnya Masya Allah gitu ya. Nyanyi aja bisa, kenapa kita nggak bisa ngajarin untuk ngajarin Iqra atau ngajarin Umi, Qiroati, Usmani dan sebagainya. Kenapa nggak diajarin ngaji gitu ya. Jadi yang pertama yang akan kita ajarkan ya sebagai orang tua yaitu huruf-huruf yang berhijaiyah. Harokat dulu saja, berharokat dulu fathah gitu ya, fathah semua. Nah kemudian bagaimana sih cara pengajarannya? Yang kedua, bagaimana cara pengajaran? Anak-anak kan belum sempurna hurufnya, maksudnya belum sempurna mulutnya atau lidahnya dan sebagainya. Kita sebagai guru atau orang tua sebagai guru itu pengajaran ke anak dicontohi dengan sebaik-baiknya. Harus contoh dengan baik gitu. Kalau kita huruf kho ya kita ngorok meskipun anak belum bisa, tetapi dia tahu apa pengajaran apa yang baik, gitu. Pengajaran apa yang benar, ilmu apa yang benar. Jadi anak itu contohnya belum sempurna, anak itu mengikutinya belum sempurna, tetapi dicontohin oleh orang tua dan guru tetap harus benar gitu ya. Jadi ketika ya kho, ketika ya so, ketika ya bo. Pengajaran yaitu dengan cara ya, dengan contoh yang baik dan benar. Nah insya Allah nanti kalau sudah terbiasa, mereka sudah sempurna, gigi, mulut dan sebagainya pokoknya sudah sempurna gitu ya. Nah mereka insya Allah akan tahu yang begini loh. Mereka akan mengikuti apa yang telah dicontohkan gitu. Makanya kenapa gambar-gambar, film-film, lagu-lagu mereka langsung langsung bisa menyerap, langsung bisa mengikuti ya karena contohnya seperti itu. Contoh buruk mereka mencontohi buruk, contoh baik mereka akan mencontohi baik. Jadi ketika hijaiyah itu huruf-huruf yang sempurna kita contoh sempurna gitu ya. Mungkin dalam perjalanan nanti ada ada iklan gitu ya. Mungkin nanti dalam perjalanan nanti lo kok belum bisa gitu ya, terus kita nggak pernah, jangan sampai kita lelah untuk mengajarkan, jangan sampai kita bosan untuk mengajarkan, karena yang kita ajarkan adalah kebaikan ya. Pada dasarnya kita ingin memberikan pelajaran pada anak-anak kita, ini loh yang benar, ini loh yang baik loh nak gitu ya. Nah seperti itu, jadi contoh yang benar, contoh yang baik, contoh yang sempurna, meskipun itu bukan sempurna, tenang aja gitu ya.
Nah gitu, jadi contoh gitu, harus dengan contoh yang baik gitu ya, baik dan benar. Nah kemudian tadi apa yang harus diajarkan, kemudian apakah bagaimana cara pengajarannya. Nah yang ketiga, apakah Katia, apakah anak-anak ini harus diajarkan dengan menuliskah dan sebagainya? Yaitu kalau itu bukan usia balita, usia SD atau usia yang memang siap SD, boleh dan kita harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau anak-anaknya sudah lelah, boleh itu untuk menulis huruf hijaiyah dijadwalkan saja. Apakah untuk nulis seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, tapi kalau ngaji wajib gitu tiap hari. Jadi tidak harus berbarengan dengan ketika kita mengajarkan tahsin dan tahfiz, tidak harus berbarengan gitu ya. Tapi kalau anak-anaknya masih semangat, kemudian kita juga pintar membangun semangat, kemudian kita juga pintar membangun kondisi yang kreatif dan sebagainya, itu boleh gitu ya. Yang penting itu tidak dipaksakan gitu ya. Kita mengajarkan anak-anak dengan tidak memaksakan. Kalau anaknya moodnya bagus, mau, dan anaknya semangat, aku mau belajar, boleh-boleh saja. Jadi patokan untuk pembelajaran anak balita, anak-anak itu patokannya adalah tidak memaksakan. Seperti itu. Jadi kalau ingin huruf ada tulisan huruf hijaiyah, boleh saja, dan itu juga membantu untuk agar anak nanti tulisannya bagus, huruf-huruf Arabnya, huruf hijaiyahnya. Terlihat ya anak-anak yang jarang banget untuk menulis tulisan Arab, itu akan terlihat kurang rapi, kurang bagus, wawuro gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa gitu ya, itu akan bagus tulisannya. Tetapi kita harus tahu untuk anak-anak yang menulis itu adalah, saya sarankan usia SD gitu. Nah, jadi ada step by stepnya. Hari ini hijaiyah dulu, kemudian nanti tulisan hijaiyah yang disambungkan 2 huruf, 3 huruf dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kita tanamkan ini adalah mencontohkan dengan baik gitu ya, mencontohkan dengan baik dan benar. Kalaupun nanti ada yang keliling-keliling, ya udah kita ikutin kelilingnya. Makanya kalau menjadi guru balita itu sangat capek, lelah gitu, tapi ya itu nggak apa-apa, membuat kita juga semakin langsing karena kita capek sekali olahraga gitu ya. Kenapa kita tidak menikmatinya? Karena memang anaknya seperti itu, kenapa kita jadi malas atau kita marah-marah? Ya karena itu anak kita, maksudnya anak kecil. Kalau pengen yang duduk rapi ya udah anak SMA gitu. Karena kita udah dipersiapkan, oh ini anak balita. Jadi sebelum kita ngajar juga tahu ini balita, anak balita seperti ini, kayak gimana anak-anaknya, seperti baik anak-anaknya. Kalau kita sudah siapkan fisik yang kuat, otak dan mental yang kuat. Kenapa? Ya lari-lari, yang jungkir balik kemana, wah gitu ya. Banyak gangguan, jadi nikmati aja sahabat keren. Seperti itu ya untuk bagaimana cara pembelajaran usia balita huruf hijaiyah. Jangan lupa harus benar-benar mencontohkan yang benarnya. Karena mereka peniru yang ulung, karena mereka peniru yang baik gitu ya. Itu saja sahabat Quran dimanapun berada. Insya Allah semoga bisa tertanamkan, sudah terbalaskan pertanyaannya. Nanti insya Allah saya akan hadir lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Dan jadi jangan lupa sahabat Quran, kalau ada yang bertanya silakan masuk aja ke Instagram saya Tia Fadila QS, bisa DM di sana ya. Jadi harus ke Instagram aja deh biar enak. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran.